Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagian dari wheelset yang paling kompleks adalah hub atau prehab. Jenis hub menentukan mounting rem cakram yang digunakan, jumlah jari-jari, dan yang harus kita perhatikan khususnya kompatibilitas hub dengan frame adalah panjang hub. Saat ini setidaknya ada 3 jenis hub bila dilihat dari panjang hub, yaitu standar, bus, dan super bus. Nah, apa kelebihan dari masing-masing jenis hub ini dan bagaimana kompatibilitasnya dengan frame sepeda? Mari kita lihat lebih mendetail. Sebelumnya, terima kasih bagi yang sudah subscribe, dan bagi yang belum, mohon bantuannya untuk subscribe biar kita tambah semangat dalam membuat video. Kekakuan lateral. Kekakuan lateral wheelset menjadi perhatian tersendiri bagi pesepeda gunung, khususnya genre downhill. Kekakuan lateral adalah kemampuan wheelset menahan beban samping, seperti ketika berbelok dan ketika mendarat setelah melakukan drop. Kekakuan lateral dipengaruhi oleh sudut antara garis sumbu wheelset dengan jari-jari wheelset. Besar kecilnya sudut tersebut dipengaruhi 2 faktor, yaitu jarak antara velg dengan hub atau radius rim dan panjang hub. Semakin pendek radius rim, semakin besar sudut lateral. Semakin panjang hub, semakin besar pula sudut lateral. Semakin besar sudut tersebut, semakin tinggi kekakuan lateral wheelset. Semakin tinggi kekakuan lateral, semakin kokoh dan stabil sebuah sepeda. Sudut lateral berbeda. Bila ujung jari-jari sepeda langsung terpaut di ujung hub, maka dapat dipastikan sudut lateral kanan dan kiri sama besarnya. Tetapi hub sepeda tidak hanya tempat terpautnya jari-jari atau flank, tetapi harus berbagi dengan dudukan rem cakram dan kaset untuk hub belakang. Untuk frame tradisional, jarak antara garis tengah frame ke chainstay kiri dan kanan sama besarnya. Sehingga agar ban tetap berada di garis tengah frame, maka sudut lateral sepeda sebelah kiri dan kanan tidak sama. Ketidakseimbangan sudut lateral ini dikoreksi dengan desain frame di mana chainstay sebelah kanan tempat kaset dibuat melebar keluar yang dikenal dengan istilah New FSI. Tetapi desain ini tidak populer karena bukannya menyelesaikan masalah, tetapi hanya memindahkan masalah dari wheelset ke chainstay. Untuk memperkecil perbedaan sudut lateral ini, maka hadirlah hub bus dengan memperlebar panjang hub dari 142 mm ke 148 mm. Memang terlihat kecil, hanya 6 mm di belakang dan 10 mm di depan. Tetapi penambahan ini akan memperkecil perbedaan sudut lateral dan akan meningkatkan kekakuan lateral untuk ban yang lebih besar. Tetapi penambahan ini pun menimbulkan konsekuensi tertentu yang akan kita bahas pada bagian selanjutnya. Kelebihan hub bus. Penambahan panjang hub akan memperlebar jarak flank dudukan jari-jari, sehingga selisih sudut lateral kiri dan kanan pun semakin mengecil. Artinya, kekakuan lateral sisi kiri dan kanan tidak terlalu berbeda. Di samping itu, penambahan panjang hub akan meningkatkan kekakuan lateral dibandingkan dengan hub standar. Menurut statistik dari pabrikan, wheelset 29 inci dengan hub 148 mm memiliki kekakuan dan stabilitas yang sama dengan roda 27,5 inci dengan hub 142 mm. Peningkatan kekakuan tersebut membuat pengendalian sepeda lebih presisi dan efektif. Di samping itu, dengan jarak drop out yang lebar, maka jarak bebas pun semakin lebar. Artinya, pesepeda memungkinkan untuk memasang ban lebar. Hub super bus. Mungkin kita akan bertanya, kenapa tidak sekalian besar saja? Kenapa hanya 6 mm penambahannya? Hub terbesar sebelum hub bus diperkenalkan adalah hub sepeda downhill yang memiliki panjang 157 mm. Konstruksi hub downhill inilah yang diadopsi oleh hub super bus yang memiliki panjang 157 mm juga. Tetapi bedanya, jarak flank super bus lebih lebar, sedangkan hub downhill
jarak flank sama dengan jarak flank hub standar. Jarak flank yang lebih lebar pada hub Superboost ini lebih menyeimbangkan kekakuan lateral sisi kiri dan kanan. Bila hub standar memiliki perbandingan panjang sisi kiri 63% dan kanan 37%, hub boost 61% dan 39%, maka untuk Superboost perbandingan jarak menjadi 60% dengan 40%, mendekati seimbang. Sehingga kekakuan lateral kedua sisi tidak terlalu berbeda. Kekakuan lateral yang besar ini sangat dibutuhkan ketika bersepeda di jalur yang ekstrim, yang membutuhkan kontrol sepeda yang lebih stabil dan kaku. Kompatibilitas crankset dan wheelset. Hub boost yang lebih panjang menyebabkan posisi kaset pun turut berubah, dan efeknya merubah chainline. Agar chainline kembali lurus, maka posisi crankset harus disesuaikan. Penyesuaian chainline dapat Anda lihat di video sebelumnya. Tetapi bila Anda menggunakan crankset standar, maka tidak bisa dipasangkan dengan hub boost. Demikian juga sebaliknya. Mau tidak mau, Anda harus mengganti crankset. Dan yang paling penting adalah Anda tidak bisa menggunakan hub boost untuk frame standar yang memiliki jarak dropout 142 mm. Demikian juga dengan POC. Anda harus menggunakan POC dengan jarak dropout 110 mm. Kesimpulan: semakin lebar hub, semakin lebar pula jarak crankset dari garis tengah sepeda. Crankset yang lebar membuat posisi kaki lebih terbuka, dan kaki yang terbuka, efisiensi tenaga akan berkurang. Maka memilih di antara tiga jenis hub tersebut harus disesuaikan dengan jalur bersepeda kita. Bila jalur relatif mulus dan tidak terlalu banyak drop, memilih hub standar adalah pilihan yang bagus, karena hub standar lebih aerodinamis, lebih responsif, dan efisiensi tenaga lebih tinggi. Tetapi bila Anda sering melakukan drop ringan, maka pilihan hub boost lebih menjanjikan. Sepeda lebih tangguh menghadapi beban dari samping, dan bila Anda lebih sering menghajar jalur dengan drop tinggi, di mana dibutuhkan sepeda dengan tingkat kekakuan yang tinggi pula, Superboost adalah pilihan yang tepat. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.